Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih di WP Badan. Di WP Badan kemarin udah kita bahas terkait dengan pajak penghasilan. Di situ ada PPh pasal 22, 23, 24, 25, 26, 28 sampai 29. Nah, selain itu juga ada yang namanya PPh final. Nah, jadi PPh final itu PPh final itu adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan. Ini biasanya dikenakan PPh final ini kita tidak bayar sendiri. Misalnya kita terima jasa atau bunga dari simpanan di bank, atau bunga deposito, ini biasanya sama banknya langsung dipotong pajak penghasilan sesuai tarif yang ditentukan. Kemudian di PPh final ini utamanya untuk yang badan, sebelumnya itu utamanya untuk yang UKM itu usaha mikro kecil dan menengah, dulu itu sebesar 1% dari penghasilan bruto. Ya, kemudian jadi fokus kita hari ini untuk PPh final yang untuk UKM. Nah, di sini untuk UKM itu sebelum ada PP nomor 23 tahun 2018 itu tarif PPh-nya itu 1% dari peredaran bruto. Kemudian ada keluar PP ini, PP nomor 23 tahun 2018, akhirnya pajak penghasilan peredaran brutonya itu atau PPh finalnya itu yang dikenakan sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Jadi ini ketentuannya ini hanya untuk yang omsetnya atau penghasilan brutonya kurang dari 4,8 miliar. Beda lagi nanti kalau usaha yang penghasilannya di atas 4,8 miliar ya, nanti ada pengenaan tarif pasal 31E ya. Nah, sementara kita bahas ini dulu untuk yang UKM yang tarifnya 0,5%. Jadi tarif PPh final ini atau PPh final ini tidak menjadi kredit pajak. Jadi kalau udah bayar ya udah bayar, tidak bisa misalnya ketemu pajaknya terutang sampai dengan akhir tahun itu biasanya sekian juta, udah bayar pajak sekian, itu bukan. Jadi PPh final itu pure bukan tidak bisa dikreditkan pajak atau tidak bisa menjadi uang muka pajak atau tidak bisa menjadi cicilan pajak. Jadi di sini contohnya UD 12 AKL misalnya punya bisnis online, kemudian di bulan Januari itu penghasilan brutonya atau omsetnya atau bisa kamu anggap penjualannya gitu sebesar 150 juta, maka PPh final yang dikenakan atas pendapatannya ini, atas penghasilannya ini atau penghasilan brutonya ini sebesar 0,5% kali 150 juta sama dengan 750.000. Lah, besaran ini harus dibayar setiap bulan. Jadi misalnya Februari nanti naik, ya udah berarti berapa itu penghasilan brutonya dikalikan 0,5%, kemudian disetorkan ke kas negara, kemudian menggunakan ID billing baru bisa store ke bank atau ke kantor pos. Jadi ini paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Nah, untuk yang sebelumnya kita udah bahas PPh pasal 23, 22 dan seterusnya, kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya juga yang kita akan bahas terkait dengan PPh badan yang tarif pasal 31E. Nah, gitu. Jadi untuk hari ini saya cukupkan, nanti kita bahas selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Dari saya Saidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.